Mi. Ini ya, yang belum tuh, Bang. Jun. Kalian tinggal kayak dobut ini. Tapi ini kalian kurang. Kalau ini kalian banyak, nanti bisa datang sendiri, Bang. Bisa diajukan klaim sendiri, Bang. Kamu udah tinggi am itu. Baru kalian bersiro kalian, Bang. Nah, Jun. Oh ya, ada. Kalah ini. Nah. Ada yang menang lagi, Ram. Hah? Bantar mandi. Kalau tabraknya dulu, Pak. Kok? Belinya kemana? Halo, bisa dengar suara Bapak? Halo? Halo? Bisa dengar suara Bapak? Halo? Halo, Pak. Halo? Iya, Pak. Dengar suara Bapak? Kan? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Pak. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo? Halo, Pak. Dengar ya? Ada suara, Pak. Oh ya, oke. Hari ini kita akan belajar pemasaran ya. Kita coba buka aja menjadi pemasaran. Dapat tes dulu. Nah, ini ya. Ini bisa kelihatan? Ada, Pak. Ada, Pak. Menciptakan loyalitas jangka panjang ya. Menciptakan loyalitas dan hubungan jangka panjang. Anda pernahkah Anda diminta untuk, misalnya Anda ke bank ya, ke bank atau kemana saja, pernah Anda diminta untuk menekan tombol gambar ini? Ada select, ada keluar. Pernah ada? Pernah, Pak. Pernah. Di mana tuh? Di mana? Atau Anda di mana pernah menekan gambar ini? Good, select, keluar. Ada warna kuning, misalnya merah, hijau, gitu kan? Kalau ada hijau itu berarti pelayanannya memuaskan. Kalau warna merah tidak memuaskan, gitu kan? Nah, kemudian netral, Bapak. Jadi Anda di mana tuh ada pernah menekan? Di mana kira? Masih nggak ada? Terus di puskesmas juga ada, Pak. Puskesmas mana tuh? Puskesmas? Puskesmas Menyuke, Pak, di Darit. Oh ya, pakai gini juga tuh, pakai tombol ya? Ada tombol gitu juga? Iya, ada, Pak. Oh, tombol. Jadi kalau setelah Anda dilayani, Anda tekanin enggak? Kata-kata menekan apa? Warna apa yang ditekan? Warna apa yang ditekan? Rata-rata. Rata-rata warna apa yang ditekan? Apakah hijau? Apakah merah? Kan dia ada warnanya kan? Lo enggak? Halo? Halo, dengar Bapak? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Apa ditekan? Warna apa yang ditekan biasanya oleh masyarakat tuh? Dengar, Pak. Yang warna good, Pak. Yang good.
yang kelihatan dia anak kita nggak ada warnanya. Ini ada kode yang kalau dikata di mas ada kan? Dia pakai warna atau pakai apa di bekas mas tombol itu? Tombol pakai warna atau pakai apa? Atau ada tulisan di bawah di satunya gitu. Nggak ingat ya? Kata di bekasnya ada pakai tombol gini, tapi apakah itu warna pakai ini bisa gini ada good, update, full atau gimana? Halo? Silakan jawab. Halo? Halo? Tak dengar berarti Bapak ya? Tak dengar ya? Halo? 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 Halo, Pak. Tidak jawab? Kok tidak jawab? Bagaimana? Silakan. Waktu di podcast monyet itu gimana? Warna apa? Ada tombol itu. Halo? Wah, kok nggak jawab gimana? Bapak nggak jawab ini. Kok kuliah tak? Memang ada Bapak ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gimana tuh coba? Jawablah. Warna apa yang ada ke mas tuh? Warna apa di mas tuh? Warna hijau, warna merah, warna kuning, Pak. Nah, kalau hijau apa artinya? Kalau hijau yang good, Kalau kuning? kalau kuning yang average. Kalau merah yang poor ya enggak? Iya, Pur. Rata-rata orang menekan tombol warna apa? Rata-rata warna mati itu. Good, Pak. Berarti bagus, Pak. berarti bagus. Oke, jadi ini ada apa nih? Ini nama gambar ini bagaimana puas ya? Puas. Kalau warna hijau ada puas, kalau warna kuning ada rata-rata, ya sedang, kalau putih tidak puas. Jadi cetak gambar ini mengekspresikan perasaan orang yang menekan tombol. Kan itu. Kalau Anda senang, berarti Anda pasti akan warna yang good kan? Kalau tidak senang berarti Anda akan ini, ya kan gitu kan? Atau Anda netral, bisa red kan, netral nih, netral tengah-tengah, ya kan? Enggak bagus, enggak jelek, tengah-tengah gitu kan. Jadi kita sebagai memberi layanan tentu kita berharap semua pelanggan menekan tombol senyum, ya kan? Tahu enggak? Jadi pemasar itu, jadi perusahaan itu berharap semua pelanggan itu menekan tombol senyum. Ya, yang berarti semua pelanggan itu puas dengan pelayanan kita. Tapi bagaimana membuat pelanggan senyum kan gitu, ya kan? Kalau Anda sebagai perusahaan, Anda sebagai pemasar, Anda punya perusahaan, bagaimana membuat pelanggan Anda senyum? Coba. Bagaimana membuat pelanggan Anda senyum? Silakan. Bagaimana membuat pelanggan Anda senyum? Apakah mudah membuat pelanggan senyum itu? Silakan, siapa mau menjawab? Silakan. Bagaimana Anda membuat pelanggan Anda senyum? Melayani dengan baik. Pelanggan, Pak. Baik dengan baik, apalagi? Kepuasan pelanggan. Ya? Kepuasan pelanggan. Apa memberi kepuasan pada pelanggan, apalagi? Mudah tidak membuat orang itu senyum? Kakak mudah tidak membuat orang itu senyum? Tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Kenapa tidak mudah membuat itu senyum? Jelas kita sebagai pemasar itu, setelah kita sebagai pasar itu kita harus bisa membuat pelanggan itu tersenyum, ya kan? Enggak? Ya kan? Ya kan gitu.
Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Lanjut. Ada, sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, setiap tahun perusahaan yang sudah concern dengan kepuasan pelanggan dan aware dengan riset akan melakukan survei. Jadi kalau Anda sebagai pengusaha survei untuk mengetahui apakah pelanggan Anda puas atau tidak gimana? Survei kan? Survei. Nah, Anda survei pelanggan, tanya pelanggan, kan buat pakai kuesioner ya. Kuesioner. Itu caranya untuk membuat mengetahui apakah pelanggan Anda puas atau tidak, gitu kan? Nah, kita survei. Tanpa survei ya, Anda tidak tahu apakah Anda puas atau tidak ya. Nah, coba Bapak akan ini share video ya. Kita sama-sama nonton video coba. Mudah-mudahan ada video. Oke. Nah, ini bisa ada kan? Ya, bisa nampak enggak nih? Nampak enggak? Nampak, Pak. Selain itu juga, saat membaca jurnal berbahasa Inggris, aku harus copy paste ke Google Translate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mata kuliah marketing tentang bagaimana caranya kita menciptakan loyalitas pelanggan dan hubungan jangka panjang kepada pelanggan kita. Nah, sebelum masuk ke materinya, mungkin beberapa di antara kita, ketika kita pernah menggunakan suatu pelayanan, ya, apakah kita misalnya di rumah sakit atau kita pernah menggunakan produk jasa dari brand-brand tertentu ataupun dari beberapa perusahaan. Biasanya ketika kita sudah melakukan sudah menerima sebuah pelayanan, biasanya beberapa perusahaan itu akan meminta kita untuk menekan tombol ataupun memilih gambar, misalkan gambarnya itu orang tersenyum, terus gambar yang satu lagi misalkan gambarnya orang cemberut, dan gambar orang yang mukanya datar. Nah, kira-kira selama ini ketika kita disuruh untuk memilih gambar-gambar seperti itu ataupun menekan tombol-tombol dengan wajah yang berbeda-beda, kira-kira kita banyaknya menekan tombol apa nih? Nah, karena setiap gambar itu dia mengekspresikan perasaan orang yang menekan tombol tersebut. Nah, jika kita sebagai pemberi layanan, ya, saya ulangi, jika kita sebagai pemberi layanan, tentu kita berharap semua orang, ya, ataupun semua pelanggan kita itu menekan tombol senyum. Kenapa? Karena berarti semua pelanggan merasa puas dengan layanan yang kita berikan, teman-teman. Nah, setiap tahun biasanya perusahaan yang sudah concern, ya, dengan kepuasan pelanggannya dan aware, ya, dan terbuka dengan riset, mereka akan melakukan survei terhadap pelanggannya untuk kepuasan pelanggan. Survei ini biasanya dilakukan sendiri atau bisa juga dilakukan menggunakan jasa riset yang sudah sangat tersedia banyak sekali untuk saat ini. Jadi kalau misalkan perusahaannya nggak mampu melakukan risetnya sendiri, dia bisa menggunakan jasa orang lain. Hasil riset akan digunakan biasanya sebagai dasar perbaikan pelayanan dan bisa juga digunakan untuk meningkatkan image produk tersebut. Nah, biro-biro riset besar secara berkala biasanya mereka melakukan survei kepuasan pelanggan. Hasil riset ini biasanya banyak dipakai oleh perusahaan untuk melihat posisi produk mereka ataupun perusahaan mereka dibandingkan dengan kompetitor mereka dalam memberikan layanan ke pelanggannya ataupun ke konsumennya. Nah, pemasar ataupun marketing secara berkala sebaiknya melakukan analisis terhadap value ataupun nilai yang diberikan ke pelanggannya. Ya, hal itu penting untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan pemasar dibandingkan para kompetitornya. Ya, nah, langkah-langkah dalam melakukan analisis value ataupun nilai itu dengan cara yang pertama, mengidentifikasi atribut-atribut dan manfaat-manfaat yang dipertimbangkan konsumen dalam pemilihan produk ataupun jasa. Yang kedua, bisa secara kuantitatif
memberikan ranking tingkat kepentingan pada setiap atribut dan manfaat yang disebutkan oleh konsumen. Yang ketiga, lakukan evaluasi terhadap kinerja produk kita, ya, ataupun kinerja produk perusahaan kita, dan bandingkan dengan kinerja produk dari kompetitor kita berdasarkan atribut dan manfaat, ya, yang dipentingkan konsumen sesuai ranking tingkat kepentingannya. Yang keempat, kita harus melakukan evaluasi terhadap segmen tertentu terkait penilaian segmen ini terhadap kinerja produk perusahaan dan kompetitor pada setiap atribut dan manfaat penting lainnya. Yang kelima, lakukan monitoring, ya, secara berkala. Nilai yang dirasakan pelanggan secara periodik, ya, karena nilai yang dirasakan pelanggan itu bersifat dinamis, teman-teman, yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan setiap saat. Nah, materi selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Kepuasan konsumen merupakan tingkatan perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang ia terima dan harapannya. Ya, seseorang pelanggan jika merasa puas dengan nilai yang diberikan oleh produk ataupun jasa oleh suatu perusahaan, sangat besar kemungkinannya dia akan menjadi pelanggan dalam waktu yang cukup lama untuk menggunakan produk ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Menurut Philip Kotler dan Kevin Lemkiller yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan senang ataupun kecewa yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Nah, jika kinerja produk tersebut di bawah harapan konsumen, maka konsumen akan merasa kecewa. Ya. Jika kinerja produk tersebut sama dengan apa yang diharapkan oleh konsumen, maka konsumen akan merasa puas. Ya. Dan yang terakhir, jika kinerja produk tersebut berada di atas harapan konsumennya, maka konsumen akan merasa gembira. Nah, contoh perusahaan yang sukses dalam pemasaran produk, ya, seperti perusahaan Toyota, Apple, Samsung, dan lain-lain. Mereka di sini memberikan janji menarik bagi konsumennya, ya, dan mampu memenuhi harapan pelanggannya ataupun harapan konsumennya yang terbentuk dari janji yang mereka berikan dan kinerja produk yang mereka berikan juga ataupun yang dirasakan oleh si konsumennya. Memuaskan kebutuhan konsumen adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan tersebut, memuaskan kebutuhan konsumen juga dapat meningkatkan keunggulan dalam bersaing. Nah, teman-teman, konsumen yang puas terhadap produk dan jasa layanan. Hello, my name is Archie. Hello, my name is Asha. And we are Kakak. Cenderung mereka akan membeli dan menggunakan kembali produk dan jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul di kemudian hari. Nah, hal tersebut, ya, berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang menjadi porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang survei kepuasan pelanggan. Banyak perusahaan ataupun organisasi yang percaya bahwa kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling penting dan sangat penting, seperti tercermin dari visi misi dan perencanaan bisnis yang mereka formulasikan. Agar hasil riset bisa dimanfaatkan secara optimal, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita bisa melibatkan top manajemen. Nah, sebelum riset dilakukan, sangat penting atau harus meminta persetujuan dan dukungan dari top manajemen. Bila top manajemen masih ragu-ragu, lebih baik kita menunda melakukan riset kepuasan pelanggannya. Karena di sini sangat penting hasil pengukuran kepuasan pelanggan. Pada dasarnya 50% itu tergantung dari komitmen top manajemennya sendiri. Yang kedua,
melibatkan departemen yang terkait. Di sini pengukuran kepuasan pelanggan sering melibatkan banyak sekali departemen seperti pemasaran, ya, pelayanan, human research ataupun HRD, produksi, ya, keuangan dan pengembangan bisnis. Pada industri manufaktur, departemen R&D juga penting untuk kita libatkan di dalamnya. Semakin tinggi orientasi sebuah perusahaan terhadap pelanggannya, maka semakin banyak pula departemen yang seharusnya terlibat ya, di dalamnya. Kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab dari semua departemen, teman-teman, bukan cuma pemasaran saja, dan bukan hanya departemen yang sehari-hari mengurusi pelanggannya. Nah, yang ketiga, hasil riset harus mempunyai kredibilitas yang tinggi. Nah, riset pengukuran kepuasan pelanggan harus dilakukan dengan metode yang benar, teman-teman. Nah, perusahaan sebenarnya dapat mengerjakan riset itu secara sendiri ataupun secara mandiri jika mereka mempunyai tim yang cukup, ya, yaitu minimal beberapa orang ataupun peneliti dari mereka itu menguasai metode penelitian, statistika, dan konsep kekuasaan. Nah, bila secara internal perusahaan tidak mampu melakukan riset secara sendiri, maka lebih baik ya perusahaan menggunakan jasa dari luar, ya, ke biro riset yang mempunyai kredibilitas yang sudah mumpuni. Yang keempat, hasil survei ini harus dipresentasikan dan disosialisasikan. Nah, hasil-hasil dari riset sangat penting sekali untuk dikomunikasikan hingga tingkat frontline staff. Mereka yang sering bertemu dengan pelanggan setiap harinya, dengan mengetahui hasil riset tersebut, akan lebih mudah untuk meningkatkan semangat melayani dari para frontline staff ini. Nah, tak kurang pentingnya juga mensosialisasikan hasil riset ini kepada mereka yang bekerja di back office, sebab mereka juga berperan dalam menentukan kepuasan pelanggan. Yang kelima, penyusunan program baru yang berdasarkan hasil dari riset. Nah, penyusunan program baru ini harus dilakukan secepat mungkin, teman-teman, berdasarkan hasil riset tersebut. Paling lambat 1 bulan setelah riset selesai, ya. Perusahaan ataupun organisasi harus siap dengan program yang baru setelah mengetahui efektivitas program kepuasan pelanggan yang lama. Yang keenam, agendakan jadwal pengukuran kepuasan pelanggan mendatang. Nah, pengukuran kepuasan pelanggan selanjutnya tergantung dari kecepatan perubahan lingkungan bisnis dan seberapa banyak program yang telah diimplementasikan oleh perusahaan tersebut. Nah, umumnya pengukuran kepuasan pelanggan berskala besar dapat dilakukan sekali atau 2 kali dalam setahun, teman-teman. Sementara untuk pengukuran perilaku komplain dapat dilakukan secara kontinu. Yang ketujuh, yaitu memanfaatkan hasil riset untuk mengukur reward karyawan. Ya, hasil pengukuran kepuasan pelanggan juga dapat kita manfaatkan untuk mengukur reward karyawan kita. Ya, langkah ini biasanya sangat efektif karena karyawan akan sangat antusias dan akan sangat menunggu hasil dari riset tersebut. Bila karyawan dapat menerima hasil ini sebagai dasar tolak ukur mengukur reward mereka, maka hasil-hasil dari riset ini, hasil-hasil dari riset kepuasan pelanggan ini akan sangat besar peranannya dan manfaatnya. Harus kita akui, kenyataan praktis menunjukkan bahwa sangatlah sulit ya untuk mengimplementasikan hal ini. Biasanya hanya perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya, yang sudah mempunyai budaya memuaskan pelanggan dalam jangka waktu yang panjang ya, atau dalam jangka waktu yang sudah lama yang sanggup melakukan hal ini. Nah, materi selanjutnya yaitu teknik pengukuran kepuasan pelanggan. Di sini dengan kondisi bisnis yang sangat kompetitif sekarang ini, di mana tingkat persaingan yang sangat tinggi dan diferensiasi produk
dan jasa yang sangat banyak sekali dan sangat beragam. Maka kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi suatu hal yang sangat penting, ya. Pada perusahaan, kepuasan dan loyalitas pelanggan menjadi sangat penting untuk meningkatkan keuntungan, sehingga perusahaan ataupun organisasi tersebut dapat selalu menjaga hubungan baik dengan para pelanggannya ataupun dengan para konsumennya. Pengukuran kepuasan konsumen ini juga merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik dan efisien dan efektif. Nah, menurut Philip Kotler, pengukuran tingkat kepuasan konsumen dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan cara sistem keluhan dan saran. Di sini, sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan akan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Ya, media yang digunakan bisa meliputi kotak saran, ya kan, yang diletakkan di tempat-tempat yang strategis, atau saluran telepon yang khusus, ya, dan sebagainya. Tetapi metode ini biasanya dia cenderung pasif, teman-teman, sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran yang lengkap kepuasan dan tidak kepuasan. Nah, tidak semua pelanggan yang tidak puas akan menyampaikan keluhannya ya secara langsung. Bisa saja mereka langsung tidak menjadi pelanggan. Halo guys, perkenalkan nama aku Bobby. Jadi hari ini aku punya kabar baik untuk kalian semua nih guys. 3 bulan lalu aku perusahaan tersebut dan beralih ke perusahaan yang lain. Nah, yang kedua bisa dengan survei kepuasan pelanggan. Di sini perusahaan tidak dapat menggunakan tingkat keluhan sebagai ukuran kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif mengukur kepuasan pelanggan dengan mengadakan survei secara berkala, ya, yaitu mengirimkan daftar pertanyaan ataupun menelpon konsumennya ataupun pelanggannya secara acak dari pelanggan kepada para pelanggannya. Di sini tujuannya untuk mengetahui perasaan pelanggan itu terhadap berbagai kinerja perusahaan. Ya, selain itu juga dapat ditanyakan, kita juga dapat menanyakan kepada konsumen kinerja dari perusahaan saingan kita ataupun kompetitor kita. Yang ketiga, pelanggan bayangan. Nah, di sini maksud dari pelanggan bayangan di sini itu metode ini dilaksanakan dengan mempekerjakan beberapa orang ya untuk berperan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Nah, lalu pelanggan bayangan ini menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing sesuai pengalaman mereka dalam pembelian produk-produk tersebut. Yang keempat yaitu analisis pelanggan yang sudah beralih ya. Jadi di sini kita menganalisis pelanggan kita yang sudah beralih. Nah, di sini pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan yang lain. Nah, untuk di sini untuk memperoleh informasi dalam pengambilan kebijakan selanjutnya, teman-teman, untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan perusahaan tersebut. Dengan mengagendakan program pengukuran kepuasan konsumen secara periodik ataupun secara berkala akan memberikan banyak manfaat, teman-teman, bagi perusahaan dan tingkat kepuasan pelanggan yang lebih besar tentunya. Nah, dalam jangka panjang akan lebih menguntungkan mempertahankan pelanggan daripada kita harus terus-menerus ya menarik ataupun mencari membina pelanggan baru untuk menggantikan pelanggan yang pergi. Nah, pelanggan yang sangat puas akan menyebarkan cerita ataupun berita secara positif dari mulut ke mulut, ya, dan malah akan menjadi iklan berjalan bagi perusahaan kita, ya, yang tentunya akan menurunkan biaya dalam hal promosi untuk menarik para pelanggan yang baru.
Materi selanjutnya yaitu manajemen hubungan pelanggan. Nah, kira-kira aset apa yang paling berharga bagi perusahaan? Ya, apakah gedung kantornya itu harus mewah, ya, harus megah, atau peralatan produksi yang canggih? Nah, sebagai seorang pemasar ataupun sebagai seorang marketing, aset yang paling berharga adalah basis pelanggan, teman-teman. Perusahaan mempunyai gedung yang mewah, mempunyai gedung yang megah, dan peralatan produksi yang canggih tidak akan bisa bertahan lama jika mereka tidak mempunyai pelanggan yang membeli produk ataupun jasa yang mereka hasilkan. Ya. Nah, pelanggan merupakan aset paling berharga bagi perusahaan. Maka harus dilakukan berbagai cara untuk bisa menambah pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang lama melalui manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management, atau bisa kita singkat dengan CRM. Materi selanjutnya yaitu manfaat pelaksanaan manajemen hubungan pelanggan ataupun CRM. Nah, yang pertama, penggunaan CRM memiliki beberapa manfaat yang dapat berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, di sini aplikasi CRM memungkinkan untuk menggunakan informasi semua titik dengan pelanggan, baik melalui website, call center, ataupun lewat staf pemasaran dan pelayanan di lapangan. Nah, konsistensi dan aksesibilitas informasi ini memungkinkan penjualan dan pelayanan yang lebih baik lagi, teman-teman, dengan berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut. Yang kedua, mengurangi biaya. Nah, CRM memungkinkan penjualan ataupun pelayanan dengan biaya yang lebih murah. Dalam sebuah skema program pemasaran yang spesifik ataupun terfokus pada pelanggan yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, otomasi penjualan ataupun layanan bisa mengurangi resiko turunnya kualitas pelayanan dan mengurangi beban cash flow. Nah, penggunaan teknologi akan mengurangi hambatan birokrasi, biaya, dan proses administrasi yang mungkin timbul. Yang keempat yaitu meningkatkan time to market. Nah, di sini aplikasi CRM memungkinkan membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik tentunya. Adanya data tren pembelian oleh pelanggan. Yang kelima, peningkatan pendapatan. Nah, aplikasi CRM menyediakan informasi untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Dengan aplikasi CRM, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website, sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Nah, selanjutnya manfaat pelaksanaan CRM yang kedua yaitu CRM membantu mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan lengkap tentang keinginan pelanggan, ya, dinamika pasar, pesaing, dan lain-lain melalui yang pertama menjaga pelanggan yang sudah ada, yang kedua menarik pelanggan baru, terus with the consumer demand growing across the world exponentially. Yang ketiga ada cross-selling, yaitu menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Yang keempat ada upgrading, di sini menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Yang kelima, identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Yang keenam, mengurangi risiko operasional dikarenakan data pelanggan tersimpan dalam satu sistem. Ya. Yang ketujuh, respon yang lebih cepat ke pelanggan. Yang kesembilan, meningkatkan efisiensi karena otomasi proses. Yang kesembilan, yang terakhir, meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang. Nah, selanjutnya manfaat yang didapat perusahaan yang menerapkan konsep
CRM adalah yang pertama, menjaga pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, menarik pelanggan baru. Yang ketiga, cross-selling, yaitu menjual yang dibutuhkan pelanggan sesuai dengan pembelian. Yang keempat, upgrading, di sini menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi. Dan yang kelima, perusahaan dapat merespon keinginan pelanggan secara lebih cepat. Materi selanjutnya yaitu basis data ataupun database pelanggan. Nah, pemasar harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pelanggannya, sehingga perusahaan harus mengumpulkan informasi dan menyimpannya di dalam database pelanggan. Nah, basis data pelanggan ini merupakan kumpulan data yang komprehensif, terorganisir tentang pelanggan dan calon pelanggan individual yang terkini. Dapat diakses dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pemasaran seperti identifikasi calon pelanggan, kualifikasi calon pelanggan, penjualan produk ataupun jasa, atau pemeliharaan hubungan pelanggan ya dengan tujuan berhubungan dan bertransaksi. Basis data pelanggan bukanlah daftar alamat pelanggan ya teman-teman, seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Basis data pelanggan memuat lebih banyak informasi ataupun profil pelanggan berupa akumulasi barang dan jasa yang telah ia beli, yang telah dibeli oleh si pelanggan tersebut ya, seperti mulai dari volume tiap pembelian dan harga terdahulu yang diberikan. Nah, identitasnya sendiri seperti usianya berapa, ulang tahunnya kapan, makanan kegemarannya apa, hobinya apa, dan lain-lain. Terus perkiraan pengeluaran pelanggan tersebut selama 5 tahun mendatang ya, perkiraan kualitatif, kekuatan dan kelemahan pesaing dalam melayani ataupun menjual ke pelanggan dan lain-lain. Nah, dalam pemasaran, basis data pelanggan terdiri dari data demografis ya, yang termasuk di sini seperti tanggal lahir, usia, penghasilan, anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, untuk psikografisnya sendiri yang masuk ke kategori ini seperti aktivitas, minat, dan opini. Pembelian terdahulu, serta informasi individual yang relevan. Perusahaan yang mengenal pelanggan individualnya secara baik dapat menyesuaikan produk, ya, tawaran, pesan, metode pengiriman, dan pembayaran supaya bisa memaksimalkan daya tarik bagi pelanggannya tersebut. Baik teman-teman, cukup sekian untuk materi marketing kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana? Anda nonton Twitter gimana? Coba siapa pendapat apa yang anda peroleh dari nonton Twitter? Silakan, siapa yang mau berbicara? Silakan. Silakan siapa mau bicara? Apa yang dapat dari nonton Twitter tadi tentang apa ini kepuasan pelanggan? Kemudian puas kan? Kan nonton kan? Silakan. Yang ada yang ada itu yang on kamera ya, yang enggak ada kamera enggak ada nih. Kalau yang matikan kamera enggak ada, ada kameranya. Silakan. Silakan. Mau bicara, silakan. Apa yang didapatkan dari menonton itu tadi? Silakan Anda bercerita. Tidak ada bicara? Hah? Dia apa Anda nonton video apa nih? Nonton video tuh? Nonton ya? Malam-malam nonton video tuh apa? Putar lama tuh? Ada bicara? Ada? Nggak ada ya? Apa nggak ada apa-apa nanti nilainya nggak ada kan nilai nanti ini? Berarti kalau Bapak ngasih tinggi salah nanti Bapak ngasih tinggi nilainya ya? Nggak ada ya? Udah nggak ada apa-apa.
Ya Anda ada kuliah tadi, tidak belajar lah. Dia tidak nonton itu apa nonton video lama-lama, tidak ada buka satu di pen Anda kan. Tapi waktu dengar suara dengar, nonton tidak nonton kan. Tapi nonton apa? Kan tidak ada udah lah ya. Jangan nanti ada apa ini enggak apa. Jadi hari ini ya mungkin tidak ada hasilnya gitu kan. Nonton doang gitu kan. Ya nanti dinilai dapat sih udah bagus dah. Kan itu. Itu terbukti. Kalau pakai tugas-tugas sih lancar, tapi kalau ini nggak lancar kan. Nah ya, nggak ada udah. Ya, ketemu lagi minggu depan ya. Kita jumpa lagi selamat sore. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak.